Yang pertama, tidak yakin bahwa ada yang mengurus hidup kita. Bapak Ibu semua, kalau di kelas private kelas PPA, saya sering membuat analogi dan bertanya pada para peserta, Bapak Ibu siapa di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Beberapa peserta bisa angkat tangan, saya Pak. Ada yang mengatakan saya pelihara mungkin ikan, ada yang pelihara kucing atau binatang lain. Nah, kita ambil salah satu. Misalkan Anda di antara Anda pelihara kucing. Ada banyak orang, bahkan saya teringat dengan ibu saya. Saya waktu dulu masih bekerja tinggal di Sulawesi Selatan dan ibu saya itu tinggal di Sulawesi Tengah. Satu waktu saya minta ibu saya datang untuk jalan-jalan ke rumah kami karena sudah cukup lama waktu saya tidak pulang dan ibu saya tidak datang ke rumah kami, dan di sana saya waktu itu anak saya masih 2 itu. Saya sampai ke ibu saya dan dari balik telepon ibu saya cuma bicara saja. Saya mau ke situ, mau lihat cucuku katanya. Cuma minta maaf nak, belum bisa saya ke sana karena belum ada yang tidak ada yang jaga kucingku. Itu bahasa dari ibu saya. Yang membuat ibu saya tidak datang menemui kami dan cucunya itu karena seekor kucing beliau yang sangat disayang. Bahkan mungkin di antara Anda pun seperti itu. Saking sayangnya kita pada binatang peliharaan kita, sehingga kadang-kadang itu membatasi kita mau kemana, ke satu tempat. Kita begitu khawatir. Dan kalaupun kita terpaksa pergi, kita harus memastikan bahwa selama kita tidak ada di rumah, kucing atau binatang peliharaan itu ada yang urusin. Makanannya lah, segala macamnya. Sehingga walaupun kita tidak ada, kucing itu tetap terjaga kebutuhannya dan dia tetap sehat dan bisa tetap bertahan hidup. Menarik teman-teman semua. Padahal kita pikir binatang itu kan banyaklah di luar sana. Kita bisa, kalau kucing, kita bisa menempatkan kucing kehilangan satu, kita bisa dapatkan mungkin 5-10 dalam waktu yang tidak sulit itu. Tapi kenapa kita begitu khawatir dengan kucing ini? Karena tadi, rasa sayang, rasa cinta kita dengan binatang ini. Padahal binatang ini bukan milik kita. Cuma mungkin kita temukan, kita ambil, kita pelihara. Tapi kita tidak begitu tega untuk melihat dia susah, menderita kelaparan, sakit teman-teman semua. Pertanyaan kemudian, bagaimana sayangnya Allah kepada kita manusia? Kepada kita yang Allah katakan sendiri bahwa sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya, di antara jutaan miliaran ciptaan Allah, satu-satunya yang paling Allah muliakan, yang paling Allah angkat posisi derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain adalah kita, manusia. Dan Allah katakan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Apakah Allah setelah mengatakan itu, setelah mendeklar kemuliaan kita tersebut, lalu dia lahirkan kita di dunia ini, dan lalu membiarkan kita hidup terlunta-lunta dengan masalah kita, dan tidak mau mengurusi makan minum kita, tidak mau mengurusi hidup kita, tidak mau menjamin oksigen kita, dan membiarkan kita dengan keterpurukan dan ketidaktenangan hidup? Tentu tidak. Kalau Anda saja tidak tega melihat binatang peliharaan Anda susah menderita, maka Allah lebih dari itu. Dan Allah sendiri katakan, saya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya sebaik-baik yang maha cinta, yang maha penyayang. Dan cinta Allah itu melebihi apapun di dunia ini. Sadari poin ini Bapak Ibu semua. Bahwa kita, apapun kondisi kita saat ini, bahkan orang itu sekalipun dia berbuat dosa dan maksiat, Allah itu sayang sama dia. Sekali lagi, jangankan hambanya yang taat, hambanya yang maksiat pun Allah sayang sama dia. Bukti sayangnya, kadang-kala Allah mengirimkan orang atau sesuatu sebab untuk memanggil dia kembali agar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama.